Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Muhammad Hadiansah dengan NPM 1708 10 10 013 dari mata kuliah Pengenalan Pola kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fuzzy. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Fuzzy set pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi-Zadeh pada tahun 1965. Orang Iran yang menjadi guru besar di University of California di Berkeley dalam papernya yang monumental yang berjudul Fuzzy Set. Ide dasar fuzzy set yang meliputi inclusion, union, intersection, complement, relation, dan conversity. Manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi. Ini contohnya ya. Seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Bisa dilihat di gambar, persediaan barang akhir ke kotak hitam, lalu dari kotak hitam ke persediaan barang esok. Alasan memilih logika fuzzy dalam penerapan di berbagai bidang. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel dan didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Lalu dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung, tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Lalu ada himpunan fuzzy, dibagi menjadi dua, group set, fuzzy set. Group set adalah himpunan yang membedakan anggota dan non-anggota dengan bahasa yang jelas. Fuzzy set merupakan dasar dari fuzzy logic. Suatu fuzzy set di dalam universe atau semesta. Didefinisikan sebagai suatu fungsi keanggotaan yang memetakan setiap objek di U menjadi suatu nilai real dalam interval 0,1. Lalu ini contohnya, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan berikut memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Lalu 0, yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Misalnya, jika diketahui S berikut A, B, maka dapat dikatakan nilai keanggotaan 2 pada himpunan A sama dengan 1 karena 2 anggota A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A sama dengan 0 karena 4 tidak sama dengan yang B. Maksudnya 4 pada B tidak ada dalam A. Ini contoh yang kedua. Misalkan X berikut adalah group set usia dalam 1 tahun. Balita dewasa muda dan 2 adalah 4 fuzzy set yang merupakan subset dari X. Ya. Seperti gambar berikut ini. Pada tabel tersebut terdapat 4 buah fuzzy set dengan anggota dan derajat keanggotaannya sebagai berikut. Balita 0, dewasa berikut, muda ini 2, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh 0,1, 0,2, dan seterusnya. Atribut himpunan fuzzy ada linguistik numeris, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, tua, dan sebagainya. Lalu numeris itu angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, dan sebagainya. Lalu ada komponen sistem fuzzy.
Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy seperti umur, temperatur, dan lain-lain. Lalu ada himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Ada semesta pembicaraan merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Domain merupakan keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Lalu ada fungsi keanggotaan. Suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Di dalam fuzzy system, fungsi keanggotaan memainkan peran yang sangat penting untuk mempresentasikan masalah dan menghasilkan keputusan yang akurat. Macam-macam fungsi keanggotaan fuzzy. Ada representasi linear, fungsi sigmoid, fungsi pi, fungsi segitiga, lalu ada fungsi trapesium. Di representasi linear ada naik dan turun. Linear naik. Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Lalu yang turun, sebaliknya, menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Ada sigmoid. Sesuai dengan namanya, fungsi ini berbentuk kurva sigmoidal seperti huruf S. Setiap nilai X dibedakan ke dalam interval 0 sampai 1. Lalu ada fungsi pi. Pada fungsi keanggotaan ini hanya terdapat satu nilai X yang memiliki derajat keanggotaan yang sama dengan 1, yaitu ketika X sama dengan C. Nilai-nilai di sekitar C memiliki derajat keanggotaan yang mendekati 1. Fungsi segitiga. Sama seperti fungsi pi, pada fungsi ini juga terdapat hanya satu nilai X yang memiliki derajat keanggotaan yang sama dengan 1, yaitu X sama dengan B. Tetapi nilai-nilai di sekitar B memiliki derajat keanggotaan yang turun cukup tajam menjadi 1. Trapesium. Lalu ini operator N. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan A. Pada himpunan, predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Lalu OR sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Note, operator ini berhubungan dengan operasi komplement himpunan. Sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Penalaran monoton. Metode ini digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Lalu fungsi implikasi. Bentuk umum aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah if X is A dan Y is B. X dan Y adalah saklar, A dan B adalah himpunan fuzzy. D komponennya minimum dan produk. Fungsi minimum akan memotong output himpunan fuzzy, sedangkan produk akan menskala output himpunan fuzzy. Inferensi fuzzy yaitu melakukan penalaran menggunakan fuzzy input dan fuzzy rules yang telah ditentukan sehingga menghasilkan fuzzy output. Ada beberapa metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Ini Tsukamoto. Lalu Mamdani. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Sugeno. Hampir sama dengan Mamdani, hanya saja output konsekuen. Sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta. Ini pertanyaannya, ada berapa komponen di sistem fuzzy? Sebutkan dan jelaskan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.